Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya, hutang lunas. Amin. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Prabowo, langit Bali cerah pagi itu, tapi suasana di kawasan ekonomi khusus Sanur justru terasa tegang. Sejumlah pejabat kementerian, pengusaha, serta tokoh kesehatan nasional duduk rapi di bawah tenda putih, menanti sambutan presiden. Di antara mereka, beberapa dokter muda tampak berdiri di belakang, mata mereka penuh harap. Sebagian besar datang bukan sekadar menghadiri peresmian, melainkan menunggu sebuah gebrakan besar, atau mungkin sekadar keajaiban birokrasi. Presiden Prabowo Subianto tiba dengan langkah tegas. Setelan safari khasnya menambah wibawa, sementara sorot matanya menyiratkan bahwa hari ini bukan hari biasa. Ia naik ke podium tanpa banyak basa-basi, hanya mengangguk kepada para menteri, lalu menghadap langsung ke arah massa. Kamera-kamera televisi langsung menyorot. Saudara-saudara sekalian, suaranya berat dan lantang, kita tidak bisa lagi ditawan oleh aturan-aturan yang tak mampu menyesuaikan diri dengan zaman. Beberapa kepala pejabat kementerian saling melirik, seakan menyadari arah pidato ini tidak akan nyaman bagi mereka. Prabowo berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih dalam, pendidikan dokter spesialis di negeri ini terlalu lama. Terlalu rumit, terlalu birokratis, dan terlalu kuno. Di barisan belakang, seorang dokter muda bernama Alanda menggenggam ponselnya erat. Ia pernah gagal 2 kali masuk program spesialis, bukan karena nilai, tetapi karena sistem kuota yang sempit dan biaya selangit. Hari itu, hatinya berdebar. Ia tahu presiden sedang menyuarakan jeritan para dokter muda seperti dirinya yang selama ini tak terdengar. Prabowo melanjutkan, saya tidak bicara tentang menurunkan mutu. Saya bicara tentang efisiensi. Kita harus menghasilkan lebih banyak dokter spesialis, lebih cepat, lebih tepat. Rakyat kita di pelosok sana butuh pelayanan, bukan alasan. Tepuk tangan mulai terdengar, sebagian sopan, sebagian penuh semangat. Di antara tamu, wajah Menteri Kesehatan terlihat kaku. Ia sadar, jika ini berlanjut, reformasi besar akan mengguncang dinding mapan sistem kesehatan Indonesia. Dan ia tidak yakin seluruh kementerian siap. Presiden lalu menyebut rencana pembentukan tim percepatan pendidikan spesialis nasional. Kita akan bentuk jalur baru. Sistem lama bisa tetap berjalan, tapi jalur baru akan hadir untuk mereka yang ingin mengabdi di daerah. Tidak boleh ada lagi prosedur yang hanya membuat orang pintar menunggu tanpa kepastian. Seorang wartawan senior dari media nasional mencatat dengan cepat, pidato ini akan menjadi berita utama. Tapi lebih dari itu, ini bisa jadi awal konfrontasi besar antara niat reformasi dan kenyamanan elit birokrasi. Ketika Prabowo turun dari podium, para dokter muda di belakang menatap satu sama lain. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasa didengar. Dan mungkin, untuk pertama kalinya pula, harapan itu tidak lagi terdengar utopis. Jakarta, keesokan harinya, gedung Kementerian Kesehatan tampak lebih sibuk dari biasanya. Rapat darurat digelar tanpa menunggu agenda resmi. Dirjen Pendidikan Tinggi Kesehatan, Dr. Indra Jaya, duduk di ujung meja rapat besar, wajahnya kusut dan matanya menatap layar proyektor yang memutar ulang pidato Presiden Prabowo di Sanur. Ini bisa membahayakan integritas sistem yang kita bangun selama puluhan tahun, ucapnya, suaranya berat menahan amarah. Membuat jalur cepat dokter spesialis tanpa kontrol ketat, itu resep untuk bencana medis. Beberapa staf senior mengangguk pelan, tak berani menentang sang dirjen. Namun, di sudut ruangan, Dr. Alanda, dokter muda yang kini bekerja sebagai staf magang di Biro Pengembangan Pendidikan, memberanikan diri mengangkat tangan. Tangannya sedikit gemetar, tapi sorot matanya mantap. Maaf, Pak Dirjen, tapi sistem ini memang bermasalah. Ribuan dokter menunggu kesempatan spesialisasi, sementara kebutuhan di lapangan sangat mendesak. Mungkin, kita perlu mendengarkan dulu sebelum menolak mentah-mentah. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju padanya, seolah kehadirannya mengganggu ruang yang biasa hanya diisi suara-suara senior. Dokter Indra Jaya mendecakkan lidahnya pelan, lalu meletakkan kacamatanya ke meja. Dokter muda seperti Anda terlalu idealis. Tidak semua bisa dipercepat. Pendidikan spesialis bukan mie instan. Kita butuh proses, disiplin, dan seleksi ketat. Tapi seleksi ketat tanpa keadilan hanya menghasilkan stagnasi,
jawab Alanda cepat. Presiden tidak bilang potong mutu, beliau bicara efisiensi. Itu dua hal yang berbeda. Beberapa pejabat yang tadinya diam, mulai terlihat ragu. Ada kebenaran dalam kata-kata Alanda, namun mereka terlalu lama hidup dalam sistem yang mereka anggap sakral. Mengubahnya terasa seperti membongkar bangunan yang mereka bangun dengan tangan sendiri. Dr. Indrajaya mencoba menutup diskusi. Kita akan kirim surat ke Sekretariat Negara, menyampaikan kekhawatiran atas rencana ini. Setidaknya, kita harus punya posisi yang jelas. Namun saat rapat bubar, satu persatu pejabat muda mendekati Alanda secara diam-diam. Kamu berani sekali, bisik seorang kasubdit. Tapi mungkin itu yang dibutuhkan sekarang. Di luar gedung, media mulai mengepung kementerian dengan pertanyaan-pertanyaan tajam. Beberapa headline pagi itu menulis, Prabowo vs Kemenkes, siapa takut reformasi. Gelombang opini publik mulai mengarah pada dorongan perubahan, dan tekanan pada kementerian makin besar. Sementara itu, di sebuah ruang kerja kecil di lantai 3, Alanda duduk memandangi email yang baru masuk. Subjeknya, undangan rapat koordinasi bersama Istana dan tim reformasi pendidikan spesialis. Namanya tercantum sebagai salah satu peserta. Tangannya bergetar, tapi bukan karena takut, melainkan karena sadar, pertarungan baru saja dimulai. Di sudut selatan Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Puskesmas Keva Timur, Dr. Bagas, satu-satunya dokter umum di sana, baru saja menyelesaikan 3 operasi kecil dalam sehari. Keringatnya belum sempat mengering ketika seorang ibu hamil datang dalam kondisi kritis. Tak ada dokter spesialis kandungan, bahkan bidan pun harus didatangkan dari desa sebelah yang jaraknya 2 jam perjalanan motor. Dengan tangan gemetar, Dr. Bagas menstabilkan kondisi sang ibu. Ini bukan pertama kalinya ia dihadapkan pada situasi hidup dan mati dengan kemampuan seadanya. Ia tahu seharusnya bukan dia yang mengambil keputusan sebesar itu, tetapi tidak ada pilihan lain. Setiap menit yang berlalu bisa menjadi penentu antara hidup atau kehilangan. Sore itu, ia membuka ponsel tuannya dan membaca berita nasional. Judulnya mencolok, Presiden Prabowo, pendidikan dokter spesialis harus cepat dan efisien. Ia tak bisa menahan senyum getir. Akhirnya, seseorang di atas mendengarkan, gumamnya pelan. Di Jakarta, Alanda duduk dalam ruang rapat istana bersama beberapa tokoh penting. Di antara mereka adalah perwakilan dari tim reformasi pendidikan kedokteran, menteri-menteri terkait, dan penasihat senior presiden. Ia merasa seperti anak SMA yang tiba-tiba duduk di meja dewan guru, tapi ia tahu, pengalamannya dari lapangan, dan keberaniannya bicara, telah membawanya ke sini. Penasihat presiden, seorang pria tua dengan rambut memutih, menatap Alanda tajam. Menurut Anda, bagaimana jalur cepat ini bisa diterapkan tanpa menurunkan mutu lulusan spesialis? Alanda menarik napas panjang, lalu menjawab, kita bisa membentuk skema spesialis pengabdian. Pendidikan dilakukan intensif selama 4 tahun, difokuskan pada kompetensi lapangan, dan para lulusan wajib ditempatkan di daerah kritis selama 5 tahun. Mereka dilatih bukan untuk rumah sakit besar di kota, tapi untuk bertempur di garis depan. Pernyataan itu membuat ruangan senyap beberapa detik. Lalu, perlahan, Presiden Prabowo yang duduk di ujung meja, mengangguk. Itu yang saya maksud sejak awal. Kita butuh pasukan medis, bukan elit yang hanya menunggu SK di ibu kota. Sementara itu, gelombang suara dari lapangan mulai menguat. Di berbagai daerah, dokter-dokter umum mulai membuat komunitas daring bernama Tagar Reformasi Spesialis sekarang. Mereka membagikan cerita tentang betapa sulitnya mendapatkan akses spesialisasi, dan betapa tidak adilnya sistem yang membuat daerah-daerah seperti Keva Timur terus kekurangan tenaga medis. Tak hanya dokter, masyarakat pun ikut bersuara. Video seorang bapak di pedalaman Kalimantan yang harus menggotong anaknya 60 km untuk mencari spesialis paru menjadi viral. Suaranya lirih di akhir video, kami cuma minta satu, dokter yang bisa menolong. Kementerian mulai kewalahan menghadapi arus tekanan. Telepon dan email dari media, aktivis, hingga tokoh masyarakat tak henti-hentinya masuk. Mereka menuntut perubahan bukan tahun depan, tapi sekarang juga. Alanda sadar, ini bukan lagi sekadar soal reformasi pendidikan. Ini sudah menjadi pertarungan antara kenyamanan lama dan kebutuhan hidup orang banyak. Ia menatap layar laptopnya yang kini memuat konsep blueprint jalur khusus spesialis pengabdian.
Wajah-wajah seperti dokter Bagas terbayang di benaknya. Kini, ia tak lagi sendiri. Di balik megahnya gedung Kementerian Kesehatan, suasana tidak lagi kondusif. Ruang rapat lantai 7 dipenuhi wajah-wajah tegang. Sejumlah pejabat senior, guru besar Fakultas Kedokteran, dan pengurus kolegium spesialis berkumpul dalam forum tertutup. Agenda mereka satu, menyusun strategi menghadang rencana reformasi pendidikan dokter spesialis yang dipercepat. Jika ini berjalan, maka fungsi kolegium akan direduksi. Kita akan kehilangan kendali, ujar Prof. Wibowo, salah satu figur paling berpengaruh di dunia pendidikan kedokteran. Suaranya tenang, tapi tajam. Dan itu artinya, standar mutu akan digadaikan demi kecepatan. Beberapa orang mengangguk setuju. Mereka telah membangun sistem ini bertahun-tahun, menyusun kurikulum, menyaring peserta, dan menjaga eksklusivitas profesi. Bagi mereka, reformasi berarti membongkar tembok yang selama ini melindungi kualitas, atau mungkin kenyamanan. Namun, di balik argumen itu, terselip juga ketakutan lain. Jalur spesialis yang lebih cepat dan fleksibel bisa mematikan banyak sumber pemasukan. Biaya pendidikan, pelatihan, dan program afiliasi selama ini menjadi ladang subur yang tak banyak dipertanyakan. Lalu bagaimana dengan mahasiswa reguler? Jika jalur baru ini dibuka, mereka pasti akan protes. Persaingan akan berubah, ujar seorang dekan dari universitas negeri ternama. Kita harus ciptakan narasi bahwa ini berisiko tinggi terhadap mutu pelayanan kesehatan. Sebagai langkah awal, mereka menyusun rilis resmi yang menyatakan keprihatinan atas upaya deregulasi pendidikan kedokteran spesialis. Disusun dengan bahasa akademik yang halus namun penuh tekanan politis, surat tersebut dikirim ke berbagai media nasional, berharap opini publik bisa digiring untuk menolak wacana perubahan. Sementara itu, di istana, Presiden Prabowo menerima laporan dari stafnya. Ia menatap dokumen yang berisi pernyataan dari berbagai institusi medis yang menolak jalur percepatan. Dengan nada datar, ia berkata, mereka mulai melawan. Menteri Kesehatan, Dr. Faisal Rahman, mencoba menenangkan suasana. Pak, kita perlu hati-hati. Jangan sampai ini jadi benturan total. Lebih baik kita bentuk tim transisi agar reformasi tidak dianggap sebagai pemaksaan. Prabowo mengangguk perlahan, tapi matanya tetap tajam. Saya tak akan biarkan rakyat di pedalaman terus menunggu. Kalau ada yang merasa singgasananya terguncang, itu bukan urusan saya. Negara ini bukan milik segelintir profesor. Di tempat lain, Alanda mulai menerima tekanan. Beberapa seniornya di rumah sakit mulai bersikap dingin. Ia tak lagi diajak dalam diskusi klinis, dan beberapa proposal penelitiannya mendadak ditolak tanpa alasan jelas. Di balik layar, ia tahu banyak pihak sedang berupaya membungkamnya. Namun, sebuah pesan dari Dr. Bagas masuk ke emailnya malam itu. Isinya singkat tapi menguatkan, kami di daerah butuh kamu terus bicara. Jangan berhenti, kalau kamu mundur, kami makin tak punya harapan. Membaca pesan itu, Alanda mengepalkan tangan. Meski badai birokrasi mulai menggulung, ia tahu bahwa di luar sana, ribuan nyawa berharap pada keberanian segelintir orang yang tak mau tunduk pada sistem lama. Di berbagai kota, mahasiswa kedokteran dan dokter muda mulai menggelar forum diskusi terbuka. Bukan lagi di aula kampus atau ruang konferensi, melainkan di ruang-ruang publik, taman kota, bahkan balai desa. Mereka menyuarakan tuntutan, sistem pendidikan spesialis harus berubah, lebih inklusif, cepat, dan menjangkau pelosok. Di Yogyakarta, ratusan dokter muda berkumpul di Tugu Palputih sambil membawa spanduk bertuliskan, spesialis untuk semua, bukan segelintir. Di Makassar, mahasiswa FK memadati halaman rektorat, menuntut dekan mereka menyatakan dukungan terhadap jalur percepatan pengabdian. Aksi-aksi ini berlangsung damai, tapi gaungnya menggetarkan. Media nasional mulai memberitakan kisah-kisah para dokter daerah yang selama ini terpinggirkan. Salah satu tayangan viral menampilkan Dr. Bagas tengah membantu persalinan darurat hanya berbekal senter dan peralatan seadanya. Potongan video itu menyentuh hati jutaan orang. Narasi tak lagi bisa dimonopoli oleh birokrat tua, rakyat telah melihat kenyataan di lapangan. Alanda, yang sempat diisolasi oleh lingkungannya, kini malah menjadi simbol perjuangan. Undangan wawancara berdatangan. Dalam salah satu penampilannya di televisi, ia berbicara tegas, yang kami lawan bukan institusi, tapi ketakutan akan perubahan.
Dan ketakutan itu tak bisa jadi alasan untuk membiarkan ribuan rakyat kehilangan akses layanan spesialis. Tekanan publik terus meningkat. Petisi daring berjudul, Reformasi Pendidikan Spesialis sekarang juga, menembus 1 juta tanda tangan dalam 5 hari. Gerakan ini bukan lagi wacana akademik, ia telah menjadi gerakan moral yang ditopang oleh harapan dan rasa keadilan. Di dalam istana, Presiden Prabowo menggelar rapat darurat. Ia meminta agar regulasi lama yang menghambat percepatan segera dikaji ulang. Kalau mereka tidak mau mengubahnya, saya akan cari orang yang bersedia. Kita tidak sedang bermain-main, ujarnya dengan nada yang membuat ruangan senyap. Pihak-pihak yang sebelumnya menolak mulai retak dari dalam. Beberapa tokoh senior yang diam-diam mendukung perubahan mulai angkat bicara. Mereka mengakui bahwa sistem lama memang terlalu kaku dan tak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan bangsa yang semakin kompleks. Menteri Kesehatan akhirnya membentuk Tim Transisi Nasional Pendidikan Spesialis. Tim ini melibatkan perwakilan dari organisasi profesi, akademisi muda, serta dokter-dokter daerah seperti Dr. Bagas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, suara dari pinggiran masuk ke ruang perumusan kebijakan nasional. Di sebuah rumah sakit kecil di Lombok Utara, Dr. Nia, lulusan baru yang baru ditempatkan, menerima kabar bahwa ia bisa mendaftar jalur spesialis pengabdian yang akan dibuka dalam 6 bulan ke depan. Ia menangis, bukan karena lelah, tapi karena akhirnya harapan itu benar-benar terasa nyata. Alanda berdiri di balkon asramanya malam itu, memandangi lampu kota yang temaram. Ia tahu, masih banyak tantangan di depan. Tapi malam itu ia tak sendiri. Di ratusan tempat lain, gelombang baru telah tumbuh, dan mereka tak mungkin dibendung lagi. Perubahan tak pernah datang tanpa luka. Tapi dari luka itu, lahirlah keberanian baru, dan bangsa ini mulai menyembuhkan dirinya sendiri.